Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Fibriani, NIM 1814080071, jurusan Tadris IPA Fisika B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dengan judul Ujian Akhir Semester Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Dr. Milyasari. Baiklah, topik pertama yang akan saya bahas yaitu konsep dasar penelitian pendidikan. Yang pertama, pola berpikir ilmiah atau non-ilmiah. Yang berpikir ilmiah, berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan deduksi. Sedangkan berpikir non-ilmiah, kegiatan berpikir yang dilakukan oleh seseorang yang hanya menggunakan akal sehat, perasaan, dan prasangka serta intuisi yang kebenarannya diperoleh secara kebetulan tanpa melalui proses pengumpulan data. Selanjutnya, memperjelas hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian. Sebelum kita masuk kepada tujuan dan fungsi, saya terlebih dahulu menjelaskan apa itu penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan adalah penelitian yang dilakukan dalam bidang pendidikan yang menggunakan teori-teori, konsep, dan metodologi penelitian. Selanjutnya, tujuan penelitian pendidikan. Yang pertama, memperoleh informasi baru. Yang kedua, mengembangkan dan menjelaskan. Ketiga, menerangkan dan memprediksi serta mengontrol suatu perubahan. Selanjutnya, fungsi penelitian berdasarkan jenis penelitian. Yang pertama, penelitian dasar. Yang kedua, penelitian terapan. Yang ketiga, penelitian evaluatif. Fungsi penelitian berdasarkan tujuan. Yang pertama, penelitian deskriptif. Yang kedua, penelitian prediktif. Yang ketiga, penelitian imperatif. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. Menurut penggunaannya, 1. Penelitian dasar atau murni. 2. Penelitian terapan. Menurut metodenya, itu terbagi 5. Yang pertama, penelitian historis. Yang kedua, penelitian ex post facto. Yang ketiga, penelitian eksperimen. Yang keempat, penelitian survei. Yang kelima, penelitian evaluasi. Menurut jenis data dan analisisnya, itu terbagi 3. Yang pertama, penelitian kuantitatif. Yang kedua, penelitian kualitatif. Yang ketiga, penelitian gabungan. Selanjutnya, menurut tingkat kedalaman analisis data, itu ada 2. Yang pertama, penelitian deskriptif. Yang kedua, penelitian eksplanatori. Selanjutnya, menurut tingkat eksplanasi, ada 3, yaitu penelitian deskriptif. Kedua, penelitian korelasional. Ketiga, penelitian komparatif. Menurut tempat penelitiannya, itu ada 3. Yang pertama, penelitian lapangan. Yang kedua, penelitian kepustakaan. Yang ketiga, penelitian laboratorium. Selanjutnya, komponen proposal penelitian. Itu ada 10. Yang pertama, judul. Yang kedua, latar belakang masalah. Yang ketiga, rumusan masalah. Yang keempat, tujuan penelitian. Yang kelima, manfaat penelitian. Yang keenam, tinjauan pustaka. Yang ketujuh, kerangka konsep dan pustaka. Yang kedelapan, metode penelitian. Yang kesembilan, jadwal dan lokasi penelitian. Yang kesepuluh, lampiran. Selanjutnya, ada hambatan dalam penelitian serta solusinya. Yang pertama itu hambatan pada saat penelitian pendidikan. Yang pertama, kurang biaya penelitian. Yang kedua, tidak adanya panduan penulisan penelitian pendidikan dan penulisan pendidikan untuk memperoleh akredit. Yang ketiga, kurangnya sarana penunjang. Yang keempat, keterbatasan waktu. Yang kelima, tidak adanya motivasi. Selanjutnya, solusi. Solusi itu ada 3. Yang pertama, memperbaiki riset agar anggaran untuk penelitian terpenuhi. Yang kedua, waktu yang diberikan untuk penilaian harus lama dan tidak mendesak agar hasil bisa maksimal. Yang ketiga, menyediakan sarana dan prasarana yang bagus untuk penelitian. Selanjutnya, tahapan atau prosedur penelitian pendidikan. Di sini ada 3, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap akhir. Nah, tahap pelaksanaan itu terbagi. Yang pertama, menentukan pokok bahasan. Yang kedua, identifikasi permasalahan. Yang ketiga, survei lokasi. Yang keempat, melakukan perizinan. Yang kelima, menyusun instrumen. Yang keenam, melakukan judgement instrumen. Yang ketujuh, analisis dan revisi hasil judgement instrumen. Yang kedelapan, menentukan populasi dan sampel. Yang kesembilan, menentukan kelas eksperimen. Yang kesepuluh, menentukan waktu pelaksanaan penelitian. Selanjutnya, tahap pelaksanaan itu terbagi 3. Yang pertama, melakukan tes awal di awal pembelajaran. Yang kedua, memberikan treatment pada kelas eksperimen. Yang ketiga, melakukan tes hasil belajar. Yang terakhir itu tahap akhir. Tahap akhir ini terbagi 3. Yang pertama, tahap analisis data. Yang kedua, uji hipotesis. Yang ketiga, tahap penarikan kesimpulan.
Baiklah, selanjutnya komponen bab 1. Yang pertama, merumuskan judul penelitian. Ada 7 bagian, yaitu judul dibuat singkat, jangan terlalu panjang, dan judul juga harus konsisten dengan rumusan masalah. Kedua, judul harus bisa menggambarkan isi penelitian secara keseluruhan, seperti jenis dan sifat penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, tempat penelitian, dan kapan penelitian dilakukan atau tahun. Yang ketiga, judul harus berisi variabel-variabel yang akan diteliti. Yang keempat, judul penelitian harus memperhatikan pendekatan yang dipilih, kuantitatif atau kualitatif. Kuantitatif atau datanya berupa angka-angka, sedangkan kualitatif datanya pertanyaan-pertanyaan atau statement. Yang kelima, judul adalah penegasan bahwa masalah yang dijadikan penelitian penting untuk diteliti. Yang keenam, hendaknya judul mengandung satu variabel atau dua variabel yang akan dilakukan penelitian ini, karena judul merupakan bagian isi penelitian secara keseluruhan. Judul penelitian yang baik hendaknya menggunakan kalimat pernyataan. Hal ini dikarenakan supaya lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Selanjutnya, perumusan masalah penelitian. Perumusan masalah merupakan titik tolak bagi perumusan hipotesis nantinya, dan dari rumusan masalah dapat menghasilkan topik penelitian atau judul dari penelitian. Umumnya, rumusan masalah harus dilakukan dengan kondisi berikut. Yang pertama, masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, rumusan hendaklah jelas dan padat. Yang ketiga, rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Yang keempat, rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis. Yang kelima, masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Selanjutnya, yang kedua, identifikasi masalah. Identifikasi masalah penelitian merupakan langkah yang diambil peneliti di awal riset. Peneliti melakukan identifikasi masalah dengan menjelaskan apa masalah yang ditemukan dan bagaimana masalah tersebut diukur dan dihubungkan dengan prosedur penelitian. Yang ketiga, itu batasan masalah. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu bisa fokus untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevansi sehingga penelitian itu bisa lebih fokus untuk dilakukan. Berdasarkan sekian banyak masalah tersebut, dipilihlah satu atau dua masalah yang akan dipermasalahkan. Tentu yang akan diteliti atau lazim disebut dengan batasan masalah. Batasan masalah dengan demikian adalah pemilihan satu atau dua masalah dari beberapa masalah yang sudah teridentifikasi. Batasan masalah itu dalam arti kata lain sebenarnya menegaskan atau memperjelas apa yang menjadi masalah. Yang keempat, rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah hendaknya singkat dan bermakna. Masalah perlu dirumuskan dengan singkat dan padat, tidak berbelit-belit yang dapat membingungkan pembaca. Masalah dirumuskan dengan kalimat yang pendek tapi bermakna. Yang kedua, rumusan masalah hendaknya dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Masalah akan lebih tepat disajikan apabila dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, bukan pernyataan. Yang ketiga, rumusan masalah hendaknya jelas dan konkret. Artinya, dengan rumusan masalah yang jelas dan konkret itu akan memungkinkan peneliti secara eksplisit terarah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Apa yang akan diselidiki, siapa yang akan diselidiki, mengapa diselidiki, dan bagaimana pelaksanaannya, bagaimana melakukannya, dan apa tujuan yang diharapkan. Yang keempat, masalah hendaknya dirumuskan secara operasional. Sifat operasional dari rumusan masalah akan memungkinkan peneliti memahami variabel-variabel atau konsep-konsep dan sub-subnya yang ada dalam penelitian dan bagaimana peneliti dapat mengukurnya. Yang kelima, masalah hendaknya mampu memberi petunjuk tenang memungkinkannya pengumpulan data di lapangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam masalah penelitian tersebut. Yang keenam, perumusan masalah haruslah dibatasi ruang lingkupnya, sehingga itu memungkinkan penarikan simpulan yang jelas dan tegas. Kalau itu disertai rumusan masalah yang bersifat umum, hendaknya disertai penjabaran yang spesifik dan operasional. Yang kelima, tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Tujuan penelitian berfungsi: satu, untuk mengetahui deskripsi berbagai fenomena alamiah. Yang kedua, untuk menerangkan hubungan antara berbagai kejadian. Yang ketiga, untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, untuk memperlihatkan efek tertentu.
Yang kelima, manfaat penelitian. Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian tujuan. Manfaat penelitian ini mempunyai dua hal, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan membantu mengatasi masalah, memecahkan dan mencegah masalah yang ada pada objek yang diteliti. Manfaat atau kegunaan hasil penelitian terhubung dengan sarana-sarana yang diajukan setelah kesimpulan dan merupakan follow-up pengguna informasi yang didapat dari kesimpulan. Yang ketujuh, metode penelitian pengembangan. Metode penelitian pengembangan ini memuat tiga komponen utama, yaitu satu, model pengembangan. Di sini model pengembangan yaitu merupakan dasar untuk mengembangkan produk yang akan dihasilkan. Model pengembangan dapat berupa model prosedural, model konseptual, dan model teoritik. Yang kedua, prosedur penelitian pengembangan. Di sini prosedur penelitian pengembangan adalah pengembangan akan memaparkan prosedur yang ditempuh oleh peneliti atau pengembang dalam membuat produk. Dalam prosedur ini, peneliti menyebutkan sifat-sifat komponen pada setiap tahapan dalam pengembangan, menjelaskan secara analitis fungsi komponen dalam setiap tahapan pengembangan produk, dan menjelaskan hubungan antar komponen dalam sistem. Yang ketiga, uji coba model atau produk. Uji coba model atau produk merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian pengembangan yang dilakukan setelah rancangan produk selesai. Uji coba model atau produk bertujuan untuk mengetahui produk yang dibuat layak atau tidak digunakan. Uji coba model atau produk juga melihat sejauh mana produk yang dibuat dapat mencapai sasaran dan tujuannya.